Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 537. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah menghela nafas, Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng dan tiba-tiba menjadi putus asa dan berkata, "Kakak Tang, apakah kamu tidak mau?" Feng Tianlun berkata demikian, tentu saja karena Tang Mengyi adalah tunangan Tan Yun. Itu tidak benar, Saudara Feng. Kamu terlalu banyak berpikir. Ketika Tang Yongsheng berbicara, matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Feng Tianlun sepertinya memikirkan sesuatu dan bersimpati, apakah masih belum ada berita tentang Xingning? Tidak, mata Tang Yongsheng dipenuhi air mata dan memarahi dirinya sendiri. Pada tahun-tahun itu, Xingning memaksanya untuk mati agar tidak membiarkan saudaranya menyerang Huang Fusengsong. Tapi aku menghancurkan kolam rohnya dalam kemarahan dan menghancurkan hatinya. Aku khawatir Xingning tidak akan memaafkanku seumur hidupnya. Meskipun dia bukan putri kandung saya, aku sangat mencintainya. Benua hukuman surgawi sangat luas. Jika Xingning tidak ingin melihatnya, di mana saya bisa menemukannya? Petik 2. Waktu telah berlalu, dan sudah setahun sejak Tan Yun mengendarai perahu roh abadi untuk terbang menjauh dari pegunungan Tianpu. Dalam setahun, Zhong Wuxiao dan Dan Taixianer, yang akan menyentuh penghalang tingkat 5 eklosion, kini telah memasuki tingkat 5 eklosion. Shen Subing telah dipromosikan ke tingkat ke-6 alam eklosion, dan Namong Yukin dan Tang Mengyi masih tingkat ke-5. Tan Yun, di lantai 12 Menara Suci Linglong, masih belum menyentuh penghalang tingkat 6 eklosion. Namun, Tan Yun sombong, dan diberi 1 tahun lagi, dia bisa memasuki tahap ke-6 dari alam eklosion. Pada saat ini, perahu abadi melaju melalui lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi, dan Tan Yun terbang dari menara suci yang indah ke perahu roh, melepaskan kesadaran spiritual, meliputi area di bawah 110 juta mil. Dia tahu bahwa menurut slip batu giok di peta ke Istana Wuliangyu, pada saat ini, dia telah mencapai perairan terluar dari laut ajaib yang tak berujung. Pada saat ini, 5 wanita menemukan bahwa setelah Tan Yun meninggalkan menara suci Linglong, mereka juga terbang keluar dari menara suci ruang waktu mereka dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ada lautan luas di bawah, dan energi sihir ungu mengepul di atas lautan dengan aura yang menakjubkan. Pada saat ini, kelima wanita juga melalui indera spiritual, memiliki pemandangan panorama pantai megah dari laut ajaib yang tak berujung di bawah. Setelah Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya, dia melihat kelima wanita. Menurut slip giok peta, Istana Wuliangyu berada di antara Laut Iblis tak terbatas dan Alam Iblis, tempat yang disebut Lembah Wuliang. Dengan kecepatan perahu roh, butuh setengah bulan lagi untuk tiba. Ketika Shen Subing, Dan Taixianer, Zhong Wuxiao, dan Namong Yukin mengangguk ke kepala, Tang Mengyi mengoceh dan berkata, "Tan Yun, hentikan perahunya." "Ya," Tan Yun menjawab, mengendalikan perahu peri untuk mengapung di lautan awan. Kemudian, Tan Yun memikirkan sesuatu. Setelah mengemudikan perahu peri untuk melakukan pendaratan vertikal yang cepat dan menembus lautan awan, dia segera melayang di atas lautan ajaib yang tak berujung. Melihat arah kerajaan iblis di ujung, Mengyi perlahan berlutut di perahu peri. Air matanya yang berputar menunjukkan warna yang tegas dan berbisik. Kakek buyut, dan kerabat saya dari klan Tang, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk memasuki kerajaan iblis untuk menebus saya dari dinasti Mu Fengsheng. Ya, aku minta maaf untukmu. Jangan khawatir, ketika aku kuat, aku akan meratakan wilayah iblis dan membalasmu. Aku bersumpah akan membiarkan kerajaan iblis menguburmu. Mengyi berbicara, air mata menetes. Dia membenci dirinya sendiri karena mengakui pencuri sebagai ayah selama bertahun-tahun. Tan Yun perlahan berdiri, melihat ke arah kerajaan iblis, dan berkata dengan suara, kakek buyut, beristirahatlah dalam damai dengan roh surga.
Yuner akan menggunakan hidupnya untuk mencintai Meng Yi. Kamu tinggal di alam iblis selamanya demi Meng Yi, jadi Yuner bersumpah di sini untuk membiarkan seluruh kerajaan iblis dikuburkan untukmu. Setelah itu, Tan Yun membungkuk dan membantu Tang Meng Yi dengan susah payah. Sambil menghiburnya, dia mengendarai perahu peri menuju lembah Huliang. Shain berganti. Pada saat ini, Singa Naga Emas dan Moer telah kembali ke Gunung Tianfu dari dinasti Tang Xunseng dan dinasti Suci Qingcheng. Setelah kedua binatang itu kembali ke alam rahasia Huangfu, Suyu mengatur senjata ajaib waktu dan ruang B untuk kedua binatang itu, dan membiarkan kedua binatang itu berkultivasi. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. Tan Yun mengendarai perahu roh ke lembah besar yang megah. Di mata Tan Yun dan 5 wanita, itu bukan lembah terpencil seperti ngarai. Karena puncak megah di kedua sisi lembah memotong seperti pisau langsung ke lautan awan, menghalangi langit dan matahari. Di pintu masuk lembah, sebuah tablet batu kuno sangat menarik perhatian. Tablet batu itu diukir dengan kata-kata kuno, Lembah Huliang, lembah terbaik di dunia, dan mereka yang menerobos akan membunuh 9 keluarga. Tan Yun mengendarai perahu roh melewati jurang yang lebarnya hanya 10.000 kaki. Setelah terbang 30 juta mil, dia sampai di kedalaman lembah yang penuh bunga. Di perahu roh, Tan Yun berdiri. Menurut slip batu giok di peta, formula untuk memasuki istana Wu Liangyu dicatat. Dia berbisik, memasuki istana Wu Liangyu seperti memasuki pintu kosong. Begitu Anda masuk, Anda tidak boleh pergi tanpa izin. Jika tidak, Anda akan dibunuh. Ho ho. Begitu suara Tan Yun jatuh, ada angin kencang di langit. Ketika kekosongan itu seperti air mendidih, sebuah pintu tempat rahasia bundar dengan diameter 800 kaki keluar dari kekosongan. Ledakan. Kemudian, pintu tempat rahasia terbuka perlahan, dan tirai cahaya bulan terang turun dari pintu tempat rahasia, menyelimuti Tan Yun dan 5 wanita, dan terbang ke pintu dengan 6 orang. Tan Yun melambai, menyingkirkan perahu peri, dan kemudian terbang ke wilayah rahasia istana Wu Liangyu. Saat berikutnya, pemandangan di depan 6 orang Tan Yun berubah dan muncul di puncak gunung. Sungguh cantik. Zhong Wuxiao melihat pemandangan di depannya, dan wajahnya menunjukkan warna yang sangat memabukkan. Begitu pula Namong Yukin dan Tang Meng Yi. Di hadapan 5 wanita dan Tan Yun, samar-samar terlihat di mana Anda bisa melihat. Di bawah aura padat, awan dan kabut mengambang, lembah peri mulai terlihat. Di atas setiap lembah peri, air terjun peri mengalir deras, dan di sekitar lembah peri terdapat danau biru. Meskipun tempat rahasia istana Wu Liangyu hanya berjarak 3 juta mil, tempat ini penuh dengan pemandangan indah di mana-mana. Kemudian, Tan Yun dan kelima putrinya terbang melintasi lembah peri seindah negeri dongeng dan terbang menuju kuil istana. Setengah jam kemudian, 6 Tan Yun jatuh dari langit dan mendarat di tangga yang tergantung di depan aula kuno. Aula kuno dan sederhana ini, setinggi 13.000 kaki, memancarkan suasana kuno. 4 kata, kuil Wu Liangyu, tergantung di atas aula. Mata Tan Yun mengandung warna harapan yang dalam, karena dia tahu bahwa ada pedang ilahi Hongmeng di kuil Wu Liangyu. Tan Yun berkata dengan suara rendah, istanaku tak terbatas. Taoisme tak terbatas, bakat tak terbatas, dan kemuliaan tak terbatas. Tan Yun berkata, ledakan. Pintu aula Qianzhang yang berdebu perlahan terbuka. Tan Yun dan 5 wanita melihat pedang besar berdiri di kuil Wu Liangyu. Seluruh tubuh pedang raksasa itu berwarna ungu, yang bisa terlihat samar-samar. Kekuatan guntur ungu mengalir terus-menerus di permukaan pedang ilahi, dan semburan guntur yang sedikit tidak terdengar samar di pedang raksasa. Pedang raksasa ini memberi Meng Yi, Xiao, Xianer dan Yukin rasa krisis yang tak tersentuh. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tan Yun, itu adalah atribut petirmu pedang ilahi Hongmeng, Lei Zhen. Ya, Tan Yun mengangguk berat. Segera, dia naik 3.000 kaki di udara dan dengan lembut menyentuh pedang ilahi. Mata bintang itu menunjukkan warna hilang yang kuat. Lei Zhen, selama ribuan tahun, tuannya sudah lama tidak melihatmu. Kamu sudah terlalu lama berdebu. Hari ini Tuan akan membawamu pergi. Setelah itu, pedang ilahi Wanzang tiba-tiba bergetar dan memulihkan kedamaiannya.
Tan Yun tahu bahwa Lei Zhen telah tertidur lelap seperti Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying, Hu Wu, Xian Chen, Feng Xiang, dan roh pedang tertidur. Tidur nyenyak. Mata Tan Yun mengungkapkan harapan yang dalam, ketika Tuan membawamu kembali ke negeri dongeng, pada saat itu, Tuan akan membangunkanmu dan membuat negeri dongeng 9 surga bergetar untukmu. Setelah itu, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba memukul dadanya. Dia tampak kesakitan, dan darah ungu menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja keras, Tan Yun memanipulasi darah dengan spiritual dan membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Garis darah di totem berwarna darah menggeliat padat, dan 4 karakter darah, Hong Meng Supreme, berubah menjadi waktu yang singkat. Pergi. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, totem darah dengan cepat dicetak ke pedang ilahi. Tiba-tiba, pedang ilahi Lei Zhen bergetar hebat, dan perasaan hubungan darah menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Lei Zhen kembali. Ketika Tan Yun berteriak, 10.000 pedang ilahi Zhang tiba-tiba menyusut menjadi pedang terbang ungu setinggi 3 kaki 3 inci, yang menembus ke kedalaman pikiran Tan Yun dan menggantung di benaknya dengan 7 pedang ilahi Hong Meng seperti Jin Ni. Setelah mengumpulkan pedang ilahi Lei Zhen, Tan Yun melihat kembali ke kelima wanita itu dan berkata, pergi ke istana harta karun dan kumpulkan api. Aula harta karun tersembunyi terletak di atas sebuah danau di bagian terdalam dari tanah rahasia yang tak terukur. Aula setinggi 36.000 kaki dan memiliki 12 lantai. Hal ini cukup megah. Setelah memasuki aula harta karun, Tan Yun datang jauh-jauh ke lantai 12. Adapun banyak senjata ajaib dan batu spiritual di bawah lantai 12, Sen Subing semuanya menerimanya dalam cincin dewa emas di antara jari-jari batu giok. Ketika Tan Yun datang ke pintu aula di lantai 12, yang tingginya ratusan kaki, dia melihat sebuah tablet batu berdiri di depan pintu aula. Prasasti itu mengatakan, jangan memasuki tempat-tempat berbahaya. Kau tunggu aku di luar. Setelah Tan Yun memberitahu kelima wanita itu, dia meremehkan untuk tersenyum pada loh batu. Kalian menungguku di luar. Setelah Tan Yun memberitahu kelima gadis itu, dia tersenyum menghina pada batu prasasti, dan kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, saat pintu istana terbuka, gelombang panas yang mencekik kelima gadis itu, bercampur dengan mereka. Napas dingin yang telah memasuki sumsum tulang keluar dari aula lantai 12. Kelima gadis itu mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Tapi Tan Yun melangkah ke aula seperti orang baik-baik saja. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah bahwa di aula berbentuk persegi, ada 7 orang tua yang duduk bersila. Melihatnya, ketujuh tetua semuanya diselimuti tirai tipis berkabut seperti api unggun. Tan Yun tahu bahwa 7 kelompok tirai tipis dilarang. 7 tetua memandang Tan Yun memasuki aula, mata keruh mereka mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya, dan mereka meraung. Manusia sialan, jika kita tidak ditangkap oleh leluhur istanamu sejuta tahun yang lalu, jika tidak, kita sekarang telah melewati bencana dan naik ke dunia abadi. Ya, kalian spesies yang penuh kebencian dan rendah hati, bagaimana jika kalian menangkap kami? Menyempurnakan kami. Hahaha, ini benar-benar aneh. Binatang kecil yang rendah hati, panggil kakek dengan cepat dan keluar lagi. Sudah kubilang, kamu tidak bisa memurnikan kami sama sekali. Jangan buang waktumu. Ketujuh lelaki tua itu masih terngiang di telinganya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat kembali kelima wanita dan berkata, Anda pergi keluar aula untuk berlatih, saya akan memurnikan mereka, dan kemudian kita akan pergi. Setelah mendengar pidato itu, kelima wanita itu menganggukkan kepala, terbang keluar dari aula harta karun, mengorbankan menara suci masing-masing, memasuki menara dan mulai berlatih. Pada saat ini, di lantai 12 aula harta karun, salah satu penatua memandang 6 penatua lainnya dan berkata sambil tertawa. Dengar, kalian, manusia hina ini mengatakan dia ingin memurnikan kita. Haha, itu membunuhku. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, Tan Yun menggariskan senyum jahat di sudut mulutnya. Dan berkata kepada lelaki tua itu dengan ringan, atribut api tingkat keabadian semu terbaik, api abadi Changming, apakah kamu sudah cukup tertawa?
Ketika lelaki tua itu mendengar pidato itu, dia sepertinya dicekik oleh seseorang. Dia menatap Tan Yun dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, Istana Wuliang Yu telah menangkap lelaki tua ini selama jutaan tahun. Dia tidak tahu nama lelaki tua ini. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tan Yun tersenyum dan segera menatap 6 tetua lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dan Anda, api abadi semu terbaik dengan atribut api abadi naga laut ajaib dan api abadi batu yang menyala. Api abadi semu terbaik dengan atribut es, api hidup dan mati Jiuji, api abadi es Ziyun, api abadi kolam abad pertengahan, dan api terbang tak terlihat. Mendengar ini, 6 tetua lainnya terkejut, tidak pernah menyangka bahwa nama mereka, pemuda berjubah putih di depan mereka, benar-benar dapat berbicara. Tiba-tiba, perasaan tidak menyenangkan datang dari hati 7 orang tua. 7 orang tua, karena Tuan ini dapat memanggil namamu, Tan Yun mencibir, maka manusia yang rendah hati di mulutmu secara alami dapat memurnikanmu. Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia segera menawarkan menara suci terbaik yang indah. Tan Yun Teng bangkit dari udara, terbang ke menara suci yang indah dan duduk di tanah. Begitu dia memikirkannya, api ungu Hongmeng setinggi 1.200 kaki terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun seperti naga ungu. Setelah membungkus 3 orang tua yang dikremasi dengan Changming api abadi naga laut ajaib dan batu yang terbakar abadi, itu dituangkan ke lantai 12 menara suci. Pada saat ini, 3 tetua dalam nyala api Hongmeng tiba-tiba berubah menjadi diri mereka sendiri. Ada jeritan tua dan ketakutan di 3 kelompok api hingga 300 kaki. Pada saat ini, api hidup dan mati Jiuji, api abadi es Ziyun, api abadi kolam abad pertengahan dan api terbang tak terlihat di aula sangat ketakutan dan meminta belas kasihan satu demi satu. Tan Yun mencibir dan berkata, 4 binatang jahat baru saja memarahi tuan ini. Bukankah kalian memarahi dengan keras? Mengapa kalian harus lembut dan memohon belas kasihan sekarang? Setelah kata-kata Tan Yun, dia tidak lagi memperhatikan 4 api atribut es. Dia mendorongnya dengan telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, nyala es Hongmeng biru es, yang tingginya ribuan kaki, mengeluarkan bau dingin yang menggigit. Itu keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan menyelimuti 4 api di aula dengan ngeri. Kemudian dia terbang ke lantai 12 menara suci Linglong dengan 4 api.